Selamat pagi saudara, jumpa lagi dalam Kompas Bisnis bersama saya Glenny Soktania. Seperti biasa nih saudara ya, di tahun politik ya utang Indonesia ini menjadi sorotan dan yang akan selalu dibahas. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan juga 12, Yusuf Kala bilang bahwa Indonesia harus membayar utang senilai 1.000 triliun rupiah per tahun. Ekonomi ada masalah dalam negeri luar negeri. Tadi saya bicarakan utang, Pak Mas Haye tadi mengatakan utang besar, ya betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Tentu saya juga berada dalam soal itu, walaupun. Tetapi kita bisa berbuat. Nah, saudara, benarkah Indonesia setiap tahun membayar utang 1.000 triliun rupiah? Kita recheck dulu gimana datanya dari angka yang dirilis dan dihitung oleh Kementerian Keuangan. Pertama kita akan lihat sebenarnya berapa sih posisi utang yang dimiliki oleh Indonesia. Saat ini saudara, kita lihat ini dia angkanya dan juga datanya. Posisi utang Indonesia ada di angka 7.849,89 triliun rupiah. Jika dilihat dari rasionya terhadap PDB, posisi utang Indonesia terhadap PDB adalah 38,15%. Utang ini terdiri dari penerbitan surat utang negara dan juga kredit. Ya, kita lihat surat berharganya itu ada sekitar 7.000 triliun rupiah dan juga pinjamannya sekitar 842 triliun rupiah. Komposisi paling banyak ini dari dua ini dan juga utang Indonesia kita tahu sempat membengkak akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada 2020 lalu. Namun di tahun ini berangsur turun dan bisa dilihat dari angka rasionya yang dalam tren penurunan sejak April 2022. Saat itu rasio utang terhadap PDB ada di angka 39,09%. Dalam Undang-Undang Batas Aman Utang Pemerintah ini adalah maksimal 60% dari PDB. Sementara komposisinya adalah sebagai berikut. Kita lihat dengan nilai utang yang tadi, pemerintah punya dua kewajiban yaitu pokok cicilan dan juga bunga utang. Sederhananya nih saudara ya, kalau kita ngambil cicilan mobil ataupun KPR, di dalam hitungan pokok bunga ini juga ada pokok utang dan juga beban bunga yang harus dibayarkan. Sama, utang pemerintah juga harus demikian. Kita lihat dulu angka terkecilnya yaitu pokok utang atau cicilan. Kami pakai data 3 tahun yang bersumber dari Nota Keuangan beserta APBN 2023. Pemerintah nih ya harus di tahun 2021 lalu membayar pokok cicilan senilai 83,6 triliun rupiah. Dan ini adalah bagian dari total utang yang kami sebut di awal. Ada utang yang jatuh tempo seperti surat berharga negara dan ada juga utang dari kredit. Angka tiap tahunnya ini berbeda karena utang yang ditarik tiap tahun juga berbeda. Apa konsekuensi jika negara punya utang? Ya tentu saja paling di depan mata adalah bunga utangnya ini. Ya, kita cek lagi faktanya dari sumber yang sama, setidaknya saudara Indonesia bayar bunga utang ya per tahun itu adalah sekitar 400 triliunan lah ya. Kita lihat di tahun 2023 itu angkanya adalah 441,9 triliun, di 2022 ada 403,9 triliun, di 2021 343,5 triliun rupiah. Kalau di jumlah cicilan dan juga bunga utang, apakah sampai 1.000 triliun? Anda simpulkan sendiri. Jadi ya, Indonesia yang dimaksud oleh Pak JK sebelumnya di awal tadi adalah utang pemerintah ya atau termasuk dengan utang swasta. Dalam APBN yang dirilis Kementerian Keuangan, pemerintah selalu bilang bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB per akhir bulan April 2023 berada di batas aman, jauh di bawah 60% PDB.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia dinilai aman, yaitu nilainya adalah 38%. Karena kalau dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika, jauh sekali saudara ya. Amerika nih ya, rasio utang terhadap PDB-nya adalah 125%. Banyak banget ya. Tetangga kita, Malaysia 69%, Thailand 61%. Dan memang nih ya, Indonesia ini lebih rendah. Tapi yang namanya utang tetap perlu diwaspadai ya. Kita ambil contoh misalnya kita punya gaji 2 juta. Kalau 400 ribunya cuma buat bayar utang, sisanya buat kebutuhan pokok. Kalau sakit, pasti terseok-seok juga. Kondisi individu ini sama persis yang dihadapi Indonesia saat pandemi tiba-tiba datang. Soal utang, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mulai mengantisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika yang sudah pasti akan memengaruhi utang Indonesia. Pemerintah mengklaim akan tetap berhati-hati mengelola utang lewat pembiayaan dalam negeri dibanding luar negeri. Hingga tanggal 30 April, pembiayaan utang mencapai 223,9 triliun. Penerbitan utang sampai dengan akhir April mencapai 243,9 triliun. Ini memang meningkat dibandingkan tahun lalu, terutama karena memang mengantisipasi dari kenaikan suku bunga Fed Fund Rate maupun suku bunga di dalam negeri. Dari total SBN 240 triliun dalam hal ini adalah 35% dari APBN. Kita mengantisipasi dalam hal ini dengan penerimaan yang cukup besar, maka dari sisi penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan penerbitan sesuai dengan kondisi keuangan kita yang cukup baik pada kuartal 1 ini.